Mental juara itu bukan seseorang yang menang terus setiap kali turnamen, tapi orang yang hari ini kalah, tapi besok bisa bangun lagi. Itu yang saya selalu bilang sama dia. Saya Herlina, saya karyawati, punya 2 anak, satu umur mau 10 tahun, Jason, satu 8 tahun, Jesslyn. Jason itu dulu waktu kecil sangat aktif, jadi dia boleh dibilang di rumah jalan aja tuh jarang lah, kalau nggak lari, lompat-lompat, pokoknya macam akrobatik gitu ya. Terus waktu itu kita lewat mall, kita lihat satu sasana wushu di mana senior-seniornya tuh udah mulai lagi pemanasan, terus ada lompatan, terus belajar banyak hal lah di situ yang menarik perhatiannya si Jason gitu. Kita putusin untuk yuk kita trial aja deh Jay, siapa tahu Jason suka di situ gitu. Awal tahun 2017 Jason itu trial setelah 6 bulan pelatihnya datangin saya, Ci ini anaknya ada bakat nih, dimasukin kelas khusus ya gitu. Setiap kali ketemu saya dia bilang, Ci ini nggak mau di explore nih bakat ini nggak mau di support. Terus saya pikir ya udahlah cobalah, akhirnya kita coba dulu. Maret 2019 dia diajak untuk ikut seleksi, kalau bahasa tidak formalnya itu seleksi untuk atlet cilik DKI Jakarta gitu. Nah, dia lolos di program pembinaan olahraga berkelanjutan untuk kategori usia 15 tahun ke bawah. Dia lolos dan terpilih menjadi ya atlet cilik DKI Jakarta. Sejak itu dia dapat lumayan disupport oleh Pemda DKI. Dia dapat tunjangan setiap bulan gitu. Pokoknya sudah mulai bisa menghasilkan sendiri. Dia lolos seleksi lagi untuk mewakili DKI Jakarta di kejuaraan nasional wushu junior dan senior tahun 2019 itu. Dan dia menang perunggu waktu itu untuk kategori senjata pendek. Dan September kita ke Singapura, ada International Martial Art. Terus dia dapat beberapa medali di Games 2019. Dia juga dapat untuk grup, dia dapat emas. Terus untuk tangan kosongnya dia dapat perunggu. Selama anaknya masih mau, selama anaknya masih menunjukkan minatnya di situ, ya udah kita dorong. Nah, selama ini sih sama akademisnya masih bisa berjalan beriringan. Saya tidak arahkan ini kompetisi loh, mau menang medali ini enggak gitu, enggak. Itu belakangan gitu. Jadi awalnya saya dorong dia untuk Jason maju, nggak apa-apa, tunjukkan kepercayaan dirinya dia, keberaniannya dia, do your best aja. Kalau Jason do his best, pasti nanti ada hasilnya gitu. Kalau memang belum menang ya nggak apa-apa, karena mental juara itu bukan seseorang yang menang terus setiap kali turnamen, tapi orang yang hari ini kalah tapi besok bisa bangun lagi. Itu yang saya selalu bilang sama dia gitu. Dalam hidup itu ya harus kerja keras, latihan yang keras, bukan hanya latihan wushu, di sekolah juga harus belajar yang benar gitu kan. Terus jangan nyerah. Kalau memang kamu mentok, saat ini kamu kalah, kamu mentok, kamu belum bisa meraih apa-apa, terus do better gitu. Jangan nyalain keadaan, abis ininya begini, enggak. Dari kamunya harus introspeksi, kenapa kamu bisa begitu gitu. Percaya diri, terus harus rendah diri. Kalau udah menang nggak boleh sombong.
Kalau mau ngomong jujur, orang tua dulu sama sekarang beda. Kalau orang tua dulu tuh tidak seperti sekarang yang terlalu hands on bimbing anak, lihat anak minatnya kemana, terus diantar, terus komitmen untuk support anaknya gimana. Kalau orang tua dulu tuh lebih, nggak tahu ya, kalau saya berasanya ya udah dilepas aja sendiri gitu, asal kegiatannya positif ya lanjutin aja gitu. Dengan seperti itu jadi sayanya terbentuk untuk untuk survive sendiri. Nah itu skill itu yang saya mau anak-anak saya punya, walaupun kalau sekarang saya dampingin dia terus, tapi dia harus punya survival skills yang seperti saya gitu. Ya tapi anyway kebawa kan gitu, apa yang saya dapat saya mau anak saya punya, walaupun dengan cara sekarang yang terus didampingin sama orang tua gitu. Tunggu saya tenang dulu, saya coba makan dulu, mandi dulu. Biasanya paling punya waktu setengah jam atau 45 menit sebelum mereka tidur. Nah di situ paling saya ngobrol sama mereka gitu. Terus ya kalau mereka mau main biasanya, tapi main biasanya weekend sih, Jumat malam lah gitu ya, temenin main gitu. Waktunya sedikit sih, memang itu konsekuensi saya sebagai karyawati. Ya sehari cuma bisa ketemu 30 menit, 45 menit kan. Kalau bisa putar balik waktu, maunya bisa handle anak sendiri 100%, lebih hands on, lebih lebih percaya diri juga untuk, karena dulu saya sempat takut juga lihat bayi kecil gitu, jadi agak kurang, lebih banyak suster lah waktu bayi awal dia lahir itu masih banyak dibantu orang lah. Ya semoga Jason bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Papi mami hanya bisa support kamu. Apapun yang kalian mau, papi mami doain bisa tercapai. Itu aja.